Ya, bisa dimulai, Pak Bisa, ini Ken. Patrol atau siapa untuk ininya? Mohon maaf, saya baru masuk. Ini kan dari tadi ya. Gak apa-apa, Bu Dian. Oke, ini sekretarisnya Pak Padrol, tapi mungkin apa sholat dulu ya? Biasanya ya orangnya ya. Atau Kayaknya kalau di Makassar beda jamnya ini, Bu oh Dian. iya, udah dari Bukan tadi Isa. ya. Oh, oke, Mm-mm. oke, oke. Mau dimulai? Ya nggak apa-apa. Iya. Atau tidak mesti Pak Patrol sih. Misalnya ini Mm-mm. mm-mm. Bisa atau Bu Dian juga apa dari saya aja gak apa-apa. Oh, oke. Kita Baik. mulai ya. Sebentar, saya aja Ya. bunikan penguji satu. Oh, oke oke. Aku aja ya. Ya, oke oke. Oke, baik. Tapi tadi Pak Patrul udah pesan dimulai dulu gitu. Enggak, Apa? Aku tapi ada rapenak. rekamannya kok. Gimana? Ada rekaman ini direkam nanti. Oh, oke, oke. Pak Patrul, izin kita mulai ya. Mbak Dewi nanti mungkin ujiannya banyak ketawa ya, jadi santai aja. Pada banyak revisi ya dari Buniken. Baik, karena Buniken sebagai penguji satu, mungkin saya apa namanya bawakan acara ini. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, yang saya hormati Bu Niken selaku Bu Dr. Niken selaku penguji satu. Dan juga Pak Padrul selaku sekretaris apa namanya dan mahasiswa Mbak Kusuma Dewi yang malam hari ini melaksanakan ujian seminar proposal begitu ya. Eh, Agar diberikan kelancaran, kita buka terlebih dahulu dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Hmm. Cukup. Ini Pak Badrul sudah nampak. Eh, saya kembalikan ke Pak Badrul saja. Monggo Pak Badrul. Matur nuwun Budian, ya Nggih, Allah. iya. Mohon maaf. Gak Terima apa-apa, kasih Pak. sudah dibantu. Baik, selamat malam Mbak Kusuma. Malam, Pak. Baik, tadi sudah dibuka oleh Budian. Yang saya hormati Ibu Dr. Niken Wahyu Utami, penguji pertama, dan tentu saja Ibu Dr. Dian Arista Istiqomah sebagai penguji kedua. Pada malam hari ini Mbak Kusuma akan ujian proposal, waktunya 1 jam untuk dua penguji dan nanti presentasi maksimal 10 menit, nggih. Nanti ketika sudah selesai presentasi nanti akan dilanjutkan tanya jawab oleh Bu, sini semuanya. yang pertama, kesempatan pertama oleh Buniken dan dilanjutkan nanti dengan Budian, begitu ya. Buniken sudah ready, Buniken? Ya, siap. Saya Alhamdulillah. pakai dua Nanti device ya. Soalnya nanti jadi ini oke. sambil sama Farah. Siap. Nanti setelah Mbak Kusuma presentasi, Mbak Niken langsung ya, soalnya masih di dalam acara. Oke. Oke, silahkan Mbak Kusuma, presentasi maksimal 10 menit, nanti dilanjutkan oleh Bu Niken. Monggo. Sebelumnya saya buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Perkenalkan, saya Kusma Dewi dengan NPM 22144100018 dengan dosen pembimbing Ibu di Dr. Dian Arista Istiqomah MSc. Izinkan saya memaparkan seminar proposal saya dengan judul Pengembangan Lembar Kegiatan Peserta Didik atau LKPD berbasis pendekatan PMRI untuk memfasilitasi kemampuan berpikir kritis di SMP. Untuk yang pertama di sini di bagian pendahuluan ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, batasan masalah, dan manfaat pengembangan. Untuk latar belakang masalahnya sendiri, yaitu matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang paling penting karena dapat digunakan di kehidupan sehari-hari. Berdasarkan WEF atau World Economic Forum, kemampuan berpikir kritis menempati urutan keempat dari 15 keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Eh, dan berdasarkan wawancara guru matematika di SMP Negeri 7 Yogyakarta, eh, banyak peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Eh, Hal ini dikarenakan bahan ajar yang digunakan guru masih terbatas pada buku paket saja, sehingga diperlukan bahan ajar pendamping. Nah, untuk itu diperlukan bahan ajar yang inovatif dan mendukung kemampuan berpikir kritis peserta didik melalui pendekatan PMRI. Untuk itu peneliti sendiri bertujuan untuk mengembangkan LKPD berbasis pendekatan PMRI untuk memfasilitasi kemampuan berpikir kritis peserta didik di SMP. Untuk identifikasi masalahnya, yang pertama eh, rendahnya kemampuan berpikir kritis peserta didik, yang kedua belum tersedianya LKPD berbasis pendekatan PMRI untuk memfasilitasi kemampuan berpikir kritis di SMP, dan yang ketiga ada bahan ajar yang digunakan belum memfasilitasi kemampuan berpikir kritis peserta didik. Untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama, bagaimana langkah-langkah pengembangan LKPD berbasis pendekatan PMRI yang memfasilitasi kemampuan berpikir kritis dengan indikator kemampuan berpikir kritis untuk pembelajaran matematika di SMP. Dan untuk rumusan masalah yang kedua, yaitu bagaimana kualitas LKPD berbasis pendekatan PMRI untuk memfasilitasi kemampuan berpikir kritis ditinjau dari kualitas kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. Untuk tujuan penelitiannya sendiri, yang pertama untuk mengetahui langkah pengembangan LKPD berbasis pendekatan PMRI yang memfasilitasi kemampuan berpikir kritis dengan indikator kemampuan berpikir kritis untuk pembelajaran matematika di SP. Yang kedua, untuk mengetahui kualitas LKPD berbasis pendekatan PMRI untuk memfasilitasi kemampuan berpikir kritis ditinjau dari kualitas kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. Untuk batasan masalahnya, KBD berbasis PMRI untuk memfasilitasi kemampuan berpikir kritis. Materi pokok yang digunakan dalam penelitian ini itu materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Dan yang ketiga, subjek penelitiannya yaitu peserta didik SMP di SMP Negeri 7 Yogyakarta. Untuk manfaat pengembangannya, untuk manfaat teoritisnya, penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang didapatkan melalui penelitian ilmiah dalam pengembangan LKPD berbasis pendekatan PMRI untuk memfasilitasi kemampuan berpikir kritis. Dan untuk manfaat praktisnya, yang pertama bagi guru dapat menjadi alternatif bahan ajar berupa LKPD berbasis pendekatan PMRI yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran matematika secara kontekstual sekaligus melatih kemampuan berpikir kritis peserta didik. Manfaat yang kedua yaitu bagi peserta didik membantu peserta didik dalam memahami konsep matematika secara lebih bermakna, kontekstual, serta memfasilitasi kemampuan berpikir kritis melalui kegiatan eksplorasi dan pemecahan masalah nyata. Dan yang ketiga, manfaat bagi peneliti sendiri yaitu hasil dari penelitian dan pengembangan bahan ajar berupa LKPD berbasis pendekatan PMRI diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai pengembangan bahan ajar. Selanjutnya, untuk bab 2 yaitu kajian pustaka yang berisi kajian teori, kajian penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir. Untuk kajian teorinya, yang pertama ada kajian teori mengenai LKPD. Eh, LKPD adalah perangkat atau media pembelajaran yang dirancang untuk memfasilitasi proses belajar peserta didik secara mandiri maupun berkelompok. LKPD dirancang untuk mendorong pembelajaran aktif dan mandiri dengan menyajikan materi secara ringkas, terstruktur, setelah diperkaya dengan latihan-latihan yang menunjang pemahaman. Yang kedua yaitu mengenai pendidikan matematika realistik Indonesia atau disingkat PMRI adalah pembelajaran yang mengaitkan dengan dunia nyata, pengalaman sehari-hari peserta didik, serta relevan dengan kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan ini, peserta didik didorong untuk aktif berpikir, menemukan dan menyelesaikan masalah
dekat dengan realitas peserta didik. Untuk prinsip dan karakteristik PMR yang digunakan peneliti yaitu menggunakan prinsip dan karakteristik menurut Grave-Mayer. Untuk berpikir kritis, kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan berfokus kepada proses dan langkah-langkah yang diambil secara teliti yang dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti menggunakan indikator berpikir kritis yang diadopsi dari Fashion yang berisi interpretasi, analisis, evaluasi, dan inference. Dan untuk materi yang diambil peneliti sendiri yaitu materi perbandingan. Perbandingan adalah bandingan dua atau lebih besaran yang sama dan ditunjukkan dengan nilai yang paling sederhana. Perbandingan dapat dibagi menjadi dua, yaitu perbandingan senilai dan berbalik nilai. Untuk kajian penelitian yang relevan, untuk yang pertama, untuk pakai ini. judul pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis pendekatan matematika realistik untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMP Negeri 2 Bangko Pusat. Yang isinya berdasarkan hasil analisis penelitian LKPD berbasis PMRI dikatakan efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Untuk penelitiannya sendiri yaitu Mustafa tahun 2023 dan yang kedua ada pengembangan LKPD matematika berbasis problem-based learning pada materi penyusunan data untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 SD yang isinya berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa LKPD berbasis problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada materi penyusunan data peserta didik kelas 4 SD dinyatakan memenuhi aspek kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. Yang dimana penelitinya yaitu Nurhanurawati tahun 2024. Untuk kerangka berpikir kritisnya sendiri yang itu yang pertama ada kemampuan berpikir kritis yang masih rendah dan perlunya inovasi pada bahan ajar yang digunakan sehingga diperlukan LKPD berbasis pendekatan PMRI di mana LKPD yang diperlukan yaitu LKPD yang valid, praktis, dan efektif untuk memfasilitasi kemampuan berpikir kritis peserta didik. Untuk metode penelitiannya, di sini ada metode pengembangan, prosedur pengembangan, teknik dan instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data. Untuk metode pengembangannya sendiri, penelitian ini menerapkan penelitian pengembangan yang dikenal sebagai Research and Development atau R&D. Model penelitian dan pengembangan yang digunakan yaitu model ADDI. Prosedur pengembangan, model ADDIE merupakan model pengembangan yang terdapat 5 tahapan dan dapat diimplementasikan sebagai berikut, yaitu ada analyze atau kebutuhan, design atau perencanaan, development atau pengembangan, implementation atau pelaksanaan pembelajaran, dan evaluation atau penilaian kualitas produk. Untuk teknik dan instrumen pengumpulan data, jadi yang pertama teknik pengumpulan data yaitu berupa observasi, angkat, dan tes. Untuk instrumen pengumpulan datanya ada angket penilaian ahli, angket respon terhadap LKPD matematika, dan lembar tes kemampuan berpikir kritis. Untuk teknik analisis datanya, analisis kevalidan LKPD berdasarkan data dari hasil penilaian ahli materi dan ahli media. Untuk analisis kepraktisan LKPD berdasarkan data dari angkat respon setelah didik dan guru, dan untuk analisis keefektifan LKPD berdasarkan data dari hasil tes kemampuan berpikir kritis peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Padrul selaku sekretaris. Oke, mungkin langsung ke Baik, saya tadi ya. terima kasih. Atau Pak Monggo Bu Padrul dulu. Niken. Monggo Oke, Bu Niken. baik, terima kasih Pak Patro. Mohon maaf saya off cam sambil ngomong. Ya, oke, baik Mbak Dewi tadi paparan dari proposalnya. Ini kalau tadi adalah pengembangan LKPD ya Mbak Dewi ya.
Nggih, Ibu. Itu kemarin sudah melakukan analisis awal Mbak Dewi, barangkali LKPD-nya yang pakai PMRI sudah ada atau belum, yang sudah ada seperti apa, barangkali Mbak Dewi sudah pernah melakukan seperti itu. Untuk instrumen lembar tes kemampuan berpikir kritisnya sudah ada, Ibu, tapi untuk pengujian ke sekolah ini belum. Oke, bukan pengujian ke sekolah maksud saya. Jadi begini Oh, Mbak Dewi, kan kalau kita, ini kan Mbak Dewi mau membuat sebuah produk ya Mbak Dewi ya. nggih, Ibu. Hmm. Nih, misalnya nih ada sebuah apa perusahaan akan membuat HP. Itu kan ada beberapa analisis yang dilakukan ya, selain analisis pasar barangkali kan biar laku itu berarti sesuatu hal yang baru apa yang bisa ditawarkan sehingga ada sesuatu yang barangkali yang sudah ada yang jelek yang kira-kira kurang begitu itu kan untuk ditinggalkan begitu. Nah, jangan sampai bikin produk HP-nya itu kok tidak lebih bagus daripada yang sudah ada, maksudnya begitu. Iya kan? Biasanya gitu kan? Nggih. Nah, kalau mau membuat LKPD ini sudah melihat barangkali LKPD yang sudah ada, barangkali kan tadi sepertinya di proposalnya disampaikan bahwa sekolah belum menggunakan LKPD-nya, begitu ya. Nah, belum Nggih, Ibu. menggunakannya itu apakah memang di tempat lain belum ada? Atau memang belum adanya itu hanya di sekolah tersebut atau seperti apa Mbak Dewi? Untuk kemarin kan saya sempat ke SMP Negeri 7 Jakarta, Ibu. Di situ saya eh, sedikit berbincang sama guru matematika di sana terkait bahan ajar yang digunakan di sekolahan tersebut. Nah, di sana rata-rata hanya menggunakan buku paket, Ibu. Mm-mm, di sana hanya menggunakan buku paket ya Mbak Dewi ya. Nggih, Ibu. Nah, memang menggunakan buku paket. Tapi kalau di tempat lain bagaimana Mbak Dewi? Kan kalau Eh, kita gini maksud saya gini. Misal nih di daerah Mbak Dewi itu belum ada HP. Mbak Dewi mau membuat HP atau mau beli? mau Berarti segala beli sesuatu kalau yang nggak ada itu langsung dibikin atau seperti apa? iya, untuk eh, semisal di tempat tersebut tadi kan tidak ada HP ya, Bu. Mm-mm, Nah, sedangkan HP ini kan banyak manfaatnya, misalnya lebih membantu dalam berkomunikasi nih, Bu. mm. Nah, kalau menurut saya kan berarti bagaimana sih di tempat saya sendiri juga bisa eh, bi- biar mempermudah komunikasinya, mungkin atau saya sendiri yang menghasilkan produk Bikin, itu atau mau bikin HP sendiri gitu Mbak Dewi. eh, maksudnya Iya kan nggak mesti gitu tuh Mbak Dewi. Jadi ya iya, kalau misalnya itu kan di sekolahan itu memang belum ada, memang. Nah, memang gurunya harapannya bisa, tapi ini kan yang bikin bukan gurunya kan, Mbak Dewi kan. Jadi kan Mbak iya, Dewi ke sekolah tersebut belum ada LKPD-nya di sekolah tersebut, terus Mbak Dewi buatkan. Ya kan ini sama aja gitu kan? Mbak Dewi buat kan karena di sekolah itu belum ada. Tapi Mbak Dewi kan sekolahnya nggak harus di situ kan. Kalau pengembangan itu kan bukan solusi di satu tempat kan, bukan solusi di satu sekolah kan. Karena iya, seumpama di sekolah itu nggak bisa jadi untuk uji coba untuk pengembangannya nanti bisa jadi ganti sekolah juga nggak ini kan bukan berbasis masalah di sekolah tersebut kan kalau mengembangkan sesuatu itu. Nah, maksud saya analisis awal terkait kebaruan itu kan nggak di sekolah itu ada atau tidak.
kan aksesnya banyak sebenarnya. Bisa jadi di MGMP-nya apakah sudah ada atau belum dan apakah kenapa harus dibuatkan dan urgensinya di mana kenapa kalau tidak dibuat kenapa begitu misalnya. Oh, ternyata ini di sana ada tapi kok begini ya. Nah, oh di sana ternyata membuat LKPD-nya kok seperti ini ya, kalau tidak dikembangkan ini akan seperti ini. Nah, gitu. Urgensinya kalau enggak ada, kenapa? Begitu. Kenapa ini harus dibuat? Nah, itu perlu dipertegas, Mbak Dewi. Jadi urgensinya tentu berhubungan dengan kebaruannya. Yang mana untuk menulis itu berarti kan salah satunya nih Mbak Dewi misalnya lihat dari penelitian sebelumnya yang sudah ada. Tentu kan banyak nih yang berpikir kritis. Kemudian dengan pendekatan PMRI. Mbak Dewi sudah mengungkapkan di sana tapi tidak mengungkapkan bahwa memang bedanya dengan penelitian sebelumnya apa. Diungkap nggak? Kan nggak. Nah, di situ kebaruannya. Nah, misalnya nih, di sana sudah ada, kemudian tadi kebaruannya. Nah, selain kebaruannya, ada nggak inovasi yang barangkali, misalnya nih, sama-sama materinya mungkin tentang apa nih materinya? Ini rencananya materinya tentang apa, Mbak Dewi? Tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai, Oke, Ibu. tentang PMRI tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai misalnya ya. Jadi di materi perbandingan senilai dan berbalik nilai PMRI-nya itu ternyata sudah ada. Nah, yang baru yang di tempatnya Mbak Dewi itu apa? Begitu. Ataukah jangan-jangan belum ada sama sekali? Kayaknya nggak mungkin kalau belum ada sama sekali. Coba deh nanti dicari di Google Scholar kan banyak. Nah, itu analisis yang sebelumnya yang sudah ada seperti apa. Jadi mencarinya itu dasarnya bukan di sekolah tersebut, begitu maksud saya. Nah, kalau nyarinya di sekolah tersebut tok kan nggak ini ya. Jadi nyarinya itu tadi makanya bisa dari artikel-artikel barangkali yang sudah ada seperti apa. Kemudian ditelusur yang sudah ada itu bedanya dengan yang di tempatmu apa begitu. Barangkali itu yang perlu diperkuat di latar belakang di samping dari mungkin untuk tata tulisnya ini sepertinya perlu diperbaiki lagi di latar belakang koherensinya. Misalnya sitasinya itu apa nggak pakai referensi primer nanti ada beberapa di sini sih cuma ini karena bukan soft file jadi saya coret-coretnya di kertas kan ya jadi mungkin nanti besok bisa diambil ya. Nah itu nanti di bagian latar belakang saya rasa perlu diimprove lagi dan ini ada lagi yang halaman 2 ini barangkali Mbak Dewi bisa dilihat di sana halaman 2 paragraf paling bawah. Itu berdasarkan wawancara guru matematika kelas 7 SMP Negeri 7 Yogyakarta, banyak peserta didik yang mengeluh karena kesulitan untuk menyelesaikan masalah matematika yang telah mereka pelajari ketika mengerjakan soal yang berbeda dengan contoh yang diberikan sebelumnya. Oke, sudah dapat yang di situ? Oke, Ampun, Ibu. hubungannya apa dengan berpikir kritis itu? Apakah itu mengindikasikan bahwa siswa tidak berpikir kritis? Memangnya berpikir kritis itu apa? Pikir kritis itu apa, Mbak Dewi? Halo, Mbak Dewi. Mm-mm. Berpikir kritis itu apa, Mbak Dewi? Berpikir kritis kemampuan individu dalam melakukan proses berpikir secara rasional, logis, dan sistematif, reflektif, dan evaluatif dalam mengambil keputusan atau merencanakan masalah. Indikatornya, dia dikatakan berpikir kritis atau kurang berpikir kritis itu juga seperti apa?
Ada nggak tempatmu di bab 2-nya? Nih, kalau saya lihat tempatmu bab 2-mu tuh yang berkasnya di saya, yang indikatornya ada di halaman 37 dan ada di halaman 38. Di halaman 37, indikator berpikir kritis. Ini diadopsi dari Fasiwan. Nah, ini apa? Pemahaman masalah, analisis, evaluasi, sama penarikan kesimpulan. Misal di situ tuh. Nah, untuk yang di latar belakang yang halaman 2 itu mengindikasikan dia tidak berpikir kritis di bagian mana, di indikator yang mana. Di bagian analisisnya, Ibu. Di bagian analisisnya gimana? Eh, eh, Peserta didik masih kadang masih kesulitan untuk misal di dalam soal cerita itu masih kesulitan mengubah masalah tersebut ke dalam bentuk matematika sehingga masih kesulitan dalam untuk menemukan penyelesaiannya. Oke, coba nanti dibaca lagi yang di bagian latar belakang ya. Di bagian latar belakangmu itu tentang mengerjakan soal yang berbeda kan, bukan ya? Kan Iya. bukan menganalisis itu, toh? Atau menganalisis tuh kalau soalnya berbeda. Masuk nggak? Atau gini mungkin, gurunya kemarin menyatakan seperti apa yang dinyatakan gurunya. Oh, siswa ini Mbak, kalau tempat saya itu kemarin memang kalau soalnya contohnya udah beda mereka udah bingung gitu atau gimana? Dilakukan nggak wawancaranya kemarin? Oke, Ibu. Gurunya gimana? Menyatakan gimana? Eh, eh, s- jadi misal kalau gurunya kan mesti kadang habis njelasin materi mesti ada contoh soal nih Bu. Mm-mm. Terus kalau giliran di bagian nanti latihan soal udah di ini ya agak dirubah sedikit dari contoh soal tadi, Mm-mm. mereka masih kadang ada yang kesulitan. Itu indikasinya ke berpikir kritis itu, bukan ke barangkali pemahaman konsep atau kemampuan pemecahan masalah misalnya. Ya, paham maksud pertanyaan saya ya? Oke, nah itu saya rasa nggak pas ini kalau ke berpikir kritis kalau dasarnya di sini. Oke, Mbak Dewi nanti dicek lagi di situ. Jadi jangan-jangan masalahnya memang bukan berpikir kritis begitu, tapi masalah yang lain gitu. Tapi kalau uraiannya ini memang yang bagian lain menyatakan berpikir kritis, tapi di bagian situ itu kok itu bukan nggak masuk ke sana. Oke, baik. Untuk bab 2 ini banyak referensi yang belum dicantumkan sumbernya dan ada juga yang sumbernya itu barangkali misalnya Kemendikbud 2013. Kenapa nggak pakai yang kurikulum yang lebih baru yang misalnya 2022 barangkali begitu. Nanti di sini saya berikan beberapa catatan-catatan. Tapi memang beberapa sumbernya tidak Mbak Dewi cantumkan. Nanti dicek lagi ya Mbak Dewi ya. Iya, Ibu. Oke, barangkali dari saya itu saja. Waktu saya kembalikan ke Pak Patro. Terima kasih Ibu Niken. Lanjut Budian, monggo. Ya, terima kasih Pak Badrul. Terima kasih Bu Niken atas sarannya, apa namanya yang sangat membangun sekali. eh Mohon kepada Mbak Dewi untuk nanti apa ya saran-saran dari Bu Niken ini untuk dilakukan begitu ya. Kemudian mungkin saya apa namanya sedikit mengulas kaitannya dengan saran Bu Niken tadi. Yang pertama mungkin tentang analisis keperluan. Kenapa sih kok Anda itu mengembangkan LKPD berbasis PMRI? Nah, kalau nggak salah kemarin
ke saya sudah pernah menyampaikan, sudah pernah ke sekolah, begitu ya Mbak Dewi ya? Iya, Ibu. Heeh. Nah, itu nanti coba ditambahkan bahwa tidak hanya sekedar yang ada di sekolah, tapi juga sesuatu yang lebih luas. Jadi bisa MGMP atau mungkin silahkan Anda mencari artikel-artikel yang terbaru di Google Scholar dan sebagainya. Itu kaitannya dengan PMR itu. Nah, kemudian juga ada inovasi mungkin yang membuat berbeda dengan yang sudah ada. Nah, dari situ nanti Anda apa ya dapat mencipta suatu kebaruan dari LKPD yang Anda eh, susun nantinya, yang Anda kembangkan. Nah, itu mungkin yang memang belum ya. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan berpikir kritis ya Mbak Dewi ya. Sudah ditambahkan belum ya yang apa namanya yang masukan saya itu kemarin? Belum, Ibu. Ya, jadi kalau memang saya menilai bahwa indikator yang dipakai itu memang belum apa ya. Jadi benar yang disampaikan Bu Niken ini itu berpikir kritis atau enggak atau tidak begitu. Nah, karena memang apa ya indikator-indikatornya itu saya rasa apa namanya perlu diperjelas lagi. Jadi, misalkan Anda mencari atau mungkin apa ya merujuk eh, saya memakai apa, misalkan punya ini coba dicari buku aslinya apa jadi jangan apa namanya yang ditulis oleh orang lain misalkan. Jadi sebenarnya buku aslinya itu berbunyi seperti apa sih begitu. Nah, dari situ kemudian mungkin kalau memang perlu ditambahkan diperjelas lagi, silakan diperjelas lagi. Saya rasa seperti misalkan analisis ya. Analisis itu tidak hanya sekedar kalau di situ kan tertulis merencanakan. Nah, mestinya kan analisis itu tidak hanya sekedar merencanakan, tetapi lebih dari itu. Nah, coba nanti ditambahi ada analisis, ada evaluasi. Ini kan level berpikir tertentu ya, yang apa namanya tidak hanya sekedar yang Mbak Dewi tuliskan. Nah, itu untuk ditambahkan eh, kalau memang diperlukan. Tapi memang yang pertama adalah dicari buku aslinya. Kalau memang itu sulit, nah, itu bisa diperjelas lagi analisis itu apa, kemudian evaluasi itu apa. Karena saya pikir tidak hanya sekedar itu sih. Nanti takutnya memang salah diagnosa. Benar yang disampaikan Bu Niken, takutnya salah diagnosa bukan berpikir kritis, tapi jangan-jangan hanya apa namanya, mungkin misalkan masalah pemahaman konsep misalkan, bukan berpikir kritis itu. Kemudian pakai kurikulum yang baru tadi ya, beberapa saya turut mencatat. Nah, mohon untuk ditindaklanjuti Mbak Dewi itu. Sepertinya dari saya juga cukup Pak Padrul. Oke, monggo Pak Padrul. Terima kasih. Baik, Mbak Kusuma Dewi, kita sudah selesai ujiannya. Selamat sekali lagi. Ujiannya telah selesai dari penguji pertama dan penguji kedua. Untuk saya sudah berikan komen nanti di catatan saja ya, Mbak. Terima kasih untuk selanjutnya Mbak Kusuma boleh keluar dulu. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Ibu. Ya, di sebelahnya Pak Padrul mirip Mas Wira. Bentar, bentar, bentar. Ini Iya, berarti anu ya. ini Kaprodi Undiksa. Mirip Mas Wira. Tuh nggak denger ya sebelah.